Kali ini kita membahas mengenai interaksi yang ada di Facebook. Jadi banyak juga dari para teman-teman pemula yang salah mengartikan interaksi. Mereka sibuk interaksi di luar tapi lupa interaksi di dalam. Nah, kalau kita bahas interaksi, ada dua interaksi di Facebook itu. Jadi untuk teman-teman semua, karena pembahasan ini memang agak sedikit sensitif ya, karena banyak juga dari para suhu yang mungkin menonton yang mereka pengalamannya mungkin lebih luas dari kita ya. Nah, tetapi di sini kita tidak membahas para suhu ya. Kini kita membahas untuk para pemula saja. Pemula yang seperti saya ya, yang seperti saya ini kan seorang pemula nih di FB Pro ya. Jadi untuk teman-teman, kalau teman-teman itu cuman interaksi di luar, teman-teman itu berfokus ke sana, hanya berkomentar, kemudian menarik seseorang dengan ucapan ke profil kita ataupun ke konten kita. Misalnya teman-teman komentar nih, komentar di video yang satu. Setelah teman-teman itu komentar di video yang satu, kemudian teman-teman mengajak untuk kembali ke channel teman-teman. Ayo dong mampir ke channel aku, ayo dong mampir dong ke channel aku gitu kan. Akhirnya teman-teman itu hanya seperti apa ya, seperti bayar hutang lah gitu ya. Kok kita jadi konten kreator kok bisa ngutang-ngutang lah ya. Sebaiknya janganlah ya teman-teman, janganlah seperti itu ya. Itu bukanlah cara pengembangan akun yang baik untuk akun kita. Namun bagaimana caranya yang baik untuk mengembangkan akun kita? Ya, kita fokus dulu nih. Kita fokus dulu untuk akun kita. Kalau ada orang yang komentar di video kita ya kita respon lah. Janganlah kita itu bersikap sombong ya. Kalau ada yang komen balas, ada yang like ya, itu seperti memberikan ajungan jempol atau memberikan senyum atau memberikan ketawa. Ada juga yang memberikan marah. Itu bagian dari interaksi ya. Kemudian untuk share itu juga bagian dari interaksi. Jadi kalau ada orang yang share video teman-teman karena video teman-teman itu menarik, maka otomatis ada interaksi di video tersebut. Kemudian mereka berkomentar, itu juga merupakan interaksi di video kita. Jadi ini adalah interaksi di dalam akun kita. Sedangkan untuk interaksi keluar seperti kita itu keluar rumah ya, keluar dari profil kita. Misalnya ada nih video orang lain yang lewat di beranda kita. Ya kalau kita suka ya komen, kalau tidak ya sudah biarkan saja, kita gak usah usik mereka gitu teman-teman. Jadi untuk kita komen di video orang ini memang itu ada yang larang nggak sih? Sebenarnya nggak ada yang larang teman-teman, nggak ada yang larang untuk teman-teman itu mau komen di video orang itu silakan. Mau teman-teman itu menghabiskan waktu seharian mau komentar juga tidak ada yang larang. Tetapi teman-teman cobalah berpikir secara logikanya saja. Kalau teman-teman berkomentar di sana, sana sini, apakah mereka itu balik mengunjungi atau tidak? Nah, ini permasalahannya. Terkadang kita sebagai pemula itu melihat caption atau video seseorang suhu yang lewat di beranda kita, silakan dengan komentar di sini. Bagi yang butuh bintang, bagi yang butuh anak naga, nah, komen di sini. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah mencoba, apakah para suhu itu balik ke video teman-teman, komen di video teman-teman, benar kak? Benar nggak? Mereka itu membagikan anak naga kepada teman-teman. Mungkin ada ya, tetapi hanya mungkin satu atau dua. Nah, untuk bintang atau naga itu sebenarnya mungkin juga trik dari para suhu itu untuk menaikkan followers mereka. Ini merupakan trik ataupun teori dari para suhu itu mengirim bintang seperti 1000 bintang atau 2000 bintang untuk ke akun lainnya. Nah, jadi sebenarnya mereka itu investasi dong, tidak. Mereka itu mungkin kalau triknya seperti itu ya, mungkin mereka itu ini kan mungkin ya, kita kan nebak, soalnya kita kan nggak pernah apa ya, nggak pernah berhubungan dengan mereka, tentu kita tidak akan tahu yang sebenarnya. Jadi ini cuman tebak-tebakan, kalau betul ya betul, kalau benar ya, kalau salah ya salah gitu teman-teman. Mereka itu investasi kepada akun seseorang misalnya 1000 bintang atau 2000 bintang. Esoknya lagi akun tersebut akan mengirim bintang lagi kepada akun tersebut. Jadi mereka tidak ada yang dirugikan. Nah, bagi kita para pemula yang baru bergabung di FB Pro yang
teori dari ataupun trik dari mereka, kita mengira mereka itu adalah Sultan Kejora, sehingga kita beramai-ramai mengunjungi akun mereka, mengikuti mereka, memfollow mereka, tetapi mereka tak pernah mampir ke kita. Nah, jadi siapa yang kalau dibilang rugi sih nggak rugi juga, cuman rugi waktu lah ukurannya ya teman-teman. Ukurannya kita itu fokus kepada profil kita, memperbaiki, atau mungkin ada profil kita itu belum foto kita, sebaiknya kita ganti dengan foto kita ya. Kemudian untuk video kita mungkin ada yang kurang bagus, jadi ya kita gantilah dengan video yang lebih bagus. Evaluasi kembali konten-konten kita yang sudah kita upload, atau mungkin evaluasi konten baru yang akan kita upload ke reel Facebook tersebut. Dan berusahakanlah untuk memberi konten itu yang ada isinya, yang ada maknanya, yang mudah orang itu memahami. Oh, isi video ini itu, nah, arahnya ke sini, tujuannya itu. Wah, videonya keren. Kalau teman-teman bikin video tak ada isi, tak ada makna, tak ada tujuan yang jelas, samalah seperti teman-teman nonton video orang lain yang bagaimana ya, ya isinya cuman kosong doang. Misalnya teman-teman ada kebakaran di hutan atau kebakaran di rumah, cuman di video aja nggak ada penjelasan, orang bingung pasti komentarnya, itu kenapa, kejadian di mana gitu kan. Coba teman-teman itu jelaskan, misalnya kalau ada video kebakaran ataupun kecelakaan, telah terjadi kecelakaan di daerah ini, yang mengalami kecelakaan bertabrakan gini-gini, sebutkan gitu ya. Jadi orang yang nonton paham, oh ini kejadiannya di sini, yang kecelakaan ini wanita sama pria tabrakan mobil dengan motor, seperti itu kan. Jadi orang kan pada paham ya, paham mereka itu kalau kita itu memberikan konten ada isinya, ada maknanya, mudah dipahami. Lah bang, kok ngomongnya seperti suhu, kan katanya pemula. Oh iya iya. Nah teman-teman, ini kan saya berbagi pengalaman saya. Kalau untuk video dari Facebook saya sendiri, itu memang videonya sepi. Karena sama, channel YouTube saya ini ganti tema, Facebook saya ganti tema. Jadi, kalau untuk video saya sendiri, kalau teman-teman bandingkan, itu memang tak sesuai. Karena baru pergantian. Yang namanya baru pergantian ya sepi. Kita kan harus cari pelanggan baru yang sesuai dengan konten terbaru kita. Jadi gitu teman-teman ya. Oke, stop untuk konten kita bahas kembali interaksi yang ada di FB Pro. Nah, jadi untuk teman-teman semua, begitulah kalau kita membahas mengenai interaksi. Jadi untuk mengembangkan akun kita di FB Pro itu tak cukup dengan interaksi. Kalau cuma interaksi yang kita andalkan untuk mengembangkan akun kita di FB Pro, teman-teman boleh coba dari tahun 2025 ini teman-teman fokus interaksi keluar, kemudian hanya fokus komen di video orang yang lewat, maka video teman-teman itu nggak terlalu diperhatikan, isinya nggak ada. Mereka itu pasti tak akan nonton video teman-teman, saya pastikan itu. Mereka tak akan menonton video kita karena memang tidak ada isinya, tidak menyambung dengan naluri ataupun hati ataupun pikiran mereka, tidak sedikit pun emosinya tak dapat. Kalau teman-teman itu penuh emosi, ya sudah, teman-teman itu bikin emosi. Kalau teman-teman itu memang karakternya ngelawak ya, teman-teman bisa ngelawak. Jadi kalau untuk konten itu ya kita memang tidak harus meniru orang lain juga. Kalau ada orang yang melawak, kita memang kan bukan pelawak ya. Tetapi kalau ada kita paksakan kita melawak, itu nggak lucu jadinya kalau kita itu memaksakan. Tetapi kalau memang asli kita itu orangnya lucu, ya kita ngomong apapun itu orang pasti lihatnya lucu karena kita memang itu orangnya lucu. Tetapi kalau kita nggak lucu dibuat lucu, itu susah teman-teman, nggak nyambung dia. Jadi untuk teman-teman semua, kalau teman-teman itu mau interaksi, mau mengembangkan akun, jangan hanya fokus kepada interaksi yang ada di luar saja. Teman-teman juga harus fokus kepada interaksi yang ada di video kita. Nah, bagaimana cara orang berinteraksi di video kita? Ya bikin konten yang membuat orang itu berinteraksi. Yang ada isinya, yang ada maknanya, yang ada tujuannya, yang ada arah kemana video kita itu akan disebarluaskan oleh pihak Facebook itu sendiri. Nah,
Jadi untuk teman-teman semua, jangan bilang ya saya itu ngomongnya agak sedikit sok suhu ya. Saya itu bukan suhu, saya itu pemula. Pemula sama seperti teman-teman. Jadi tujuan saya di sini tuh ngomong bukan untuk menggurui atau mengajarkan. Di sini kita nggak ada tempat belajar. Maksudnya nggak ada kita ngajar di sini. Cuman kita itu hanya berbagi pengalaman yang ada pada diri kita untuk teman-teman semua para pemula nih. Pemula yang awam banget yang baru bergabung di FB Pro, karena sekarang itu kan banyak nih para pemula yang bergabung di FB Pro karena ngelihat gaji suhu yang puluhan juta bahkan ratusan juta. Siapa nih yang tidak mau gabung di FB Pro ini? Banyak emak-emak yang gabung di FB Pro ini, semuanya dibuat konten, masak dibuat konten, nyuci dibuat konten, anak lagi nangis dibuat konten, anaknya nangis diginiin, ya nangis lah dibikin konten biar seru. Nah, jadi selepas itu semua teman-teman, kalau teman-teman itu menganggap ini sebuah pembelajaran atau sebuah saran, teman-teman bisa merealisasikan apa yang saya katakan ini untuk akunnya, kemudian untuk channelnya ya, untuk teman-teman pemula yang baru bergabung di FB Pro. Dan mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bisa sedikit membuka wawasan dari teman-teman pemula yang sampai saat ini yang masih interaksi keluar tanpa lupa memperhatikan video ataupun akunnya sendiri. Itu teman-teman sebenarnya tujuan kita. Jadi tak ada unsur kita itu untuk hal-hal yang merugikan teman-teman. Saya itu hanya berbagi saja supaya akun kita itu sama-sama berkembang ya, sama-sama mendapatkan penghasilan dari FB Pro ini. Bukankah itu tujuan utama kita untuk bergabung di FB Pro ini, untuk mendapatkan penghasilan? Namun untuk mendapatkan penghasilan itu teman-teman jangan berpikir yang segampang-gampangnya. Itu jangan juga berpikir yang sesulit-sulitnya. Kalau teman-teman itu tahu teori rumusnya, maka nanti akan mudah teman-teman itu mendapatkan viewer dari Facebook ini. Karena Facebook itu sendiri untuk semua fiturnya mendapatkan uang, terkecuali di YouTube ini hanya ada dua fitur, video short kemudian untuk video reguler. Nah, dan kalau untuk berdagang bisa juga di YouTube ini ya, bagi teman-teman yang pedagang juga bisa bekerja sebagai semacam Shopee affiliate di YouTube ini. Nah, kita nggak bahas nanti kepanjangan ya teman-teman. Jadi permasalahannya untuk interaksi seperti itu untuk teman-teman yang banyak masalah karena interaksi yang berlebihan keluar sehingga lupa memperhatikan apa yang ada pada channel kita ataupun video kita, lupa memperhatikan interaksi yang terjadi di akun kita. Sedangkan untuk solusinya teman-teman berusahalah berinteraksi di video kita. Kalau ada orang yang berkomentar itu dibalas, kalau belum ada ya sabar, nanti kalau konten teman-teman itu bagus dan betul-betul bisa membuat orang berkomentar, nanti orang akan berkomentar di video kita, percayalah teman-teman. Jadi untuk permasalahannya memang seperti itu ya, untuk solusinya seperti itu. Jadi masalah dan solusi mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semua. Terlebih terkurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.